Jadi gini, 75 tahun Indonesia merdeka. Kita hidup sebagai negara yang demokratis di mana semua orang bebas berpendapat dan juga berekspresi. Tapi belakangan banyak yang bilang bahwa untuk bebas berpendapat ataupun berekspresi di Indonesia kok semakin serem ya. Seperti yang kita tahu, banyak banget kasus public figure yang akhirnya kena jerat hukum karena kebebasan berpendapat dan juga berekspresi di ruang publik. Kalau boleh gue tarik sedikit timelinenya ke belakang, ada nama Ahmad Dhani Prasetyo. Punggawa Dewa 19 ini kita sama-sama tahu gitu ya. Semua orang dengerin lagunya Dewa, tapi ternyata selain bermusik, Ahmad Dhani ini juga aktif menyuarakan aspirasinya. Sampai akhirnya Ahmad Dhani ini kena kasus ujaran kebencian dan berakhir harus mendekam di penjara. Selanjutnya ada juga kasus seorang musisi Anji. Belum lama ini juga kasusnya kita tahu Anji sempat ngupload di timeline Instagramnya, di mana Anji ini meragukan keaslian sebuah foto dari salah satu fotografer Nat Geo, di mana di situ ada jenazah COVID-19 yang terbungkus di dalam ruang rawat. Anji mempertanyakan, keluarga Anji susah untuk melihat langsung keluarganya yang dimakamkan dengan protokol COVID. Kok ini seorang fotografer bisa moto dan motonya rapih banget di dalam sebuah ruang perawatan. Belum selesai sampai di situ karena endingnya Anji minta maaf. Muncul kasus lagi dari konten yang Anji bikin bareng sama orang yang panggilan sayangnya Profesor Hadi Pranoto yang ngaku-ngaku udah nemuin obat herbal COVID-19. Sampai saat ini Anji masih memenuhi panggilan kepolisian dan kasusnya masih dalam tahap penyidikan. Dan yang sekarang lagi hot-hotnya banget guys, kita sama-sama tahu di sosial media, di pemberitaan semuanya, nama Jerings Superman is Dead atau SID ini lagi menjadi main topic ataupun lagi jadi headliner dari semua informasi yang kita akses di internet gitu ya. Jerings ini akhirnya menjadi trending topic karena setelah keraguannya yang menilai bahwa pandemi COVID-19 yang berlangsung ini adalah sebuah hoax ataupun konspirasi, muncullah sebuah statement Jering yang bilang bahwa Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, satu institusi besar di Indonesia ini, katanya kacungnya WHO. Nah loh, akhirnya karena IDI nggak seneng digituin, kasus ini pun dibawa sama IDI ke jalur hukum dan mengakibatkan Jering ditahan pihak kepolisian dan resmi menjadi tersangka. Banyak yang bilang bahwa di kasus Jering ini banyak yang mengatakan bahwa UU ITE ini dirasa kurang tepat untuk bisa menjeratnya. Tapi apakah benar demikian? Gue mau nanya langsung sama salah satu teman baik gue, biasa disebut sebagai the singing lawyer, yakni seorang lawyer yang juga seorang rocker alias musisi. Dia adalah Kadri Muhammad. Halo Om Kadri. Halo. Oke. It's me Kadri. It's me Kadri. Oke, Om. Jadi gue lagi ngebahas soal bagaimana kasus Jering ini juga cukup menyita perhatian kita semua gitu. Terkait dengan ada yang bilang sebetulnya pasal yang dikenain ke Jering ini dirasa tidak tepat begitu. Tapi kalau dari sisi hukum lo ngelihatnya seperti apa Om? Apa emang benar kayak gitu? Oke, nomor satu gue pengen sampaikan bahwa gue tidak pada posisi mendukung atau kemudian menyalahkan Jering ya dalam hal ini. Dan gue lihat Jering itu kalau memperhatikan karakternya dia di dalam Instagramnya dia, itu orang yang memang udah siap berperan sebagai tokoh antagonis. Jadi dia juga nggak berteman sama siapa, juga nggak apa-apa gitu. Posisinya dia adalah mengekspresikan pandangannya. Pasal diajukan itu adalah tentang pencemaran nama baik atau penghinaan, pasal 27 Undang-Undang ITE. Ya. Dia punya unsur, ya, unsurnya sudah dipenuhi menurut IDI. Satu, ada keterangan saksi, yaitu IDI sendiri, ya, yang merasa dirugikan. Ya, sepanjang ada dua alat bukti. Yang satu itu adalah bahwa ada digital, bukti-bukti tentang bilang bahwa kacung WHO dan lain-lain. Ya. Jadi dia merasa punya argumen. Orang di Indonesia kan boleh untuk mengajukan gugatan, ya. Dia sudah punya cukup alasan untuk mengajukan gugatan. Nah, cuma ini kan pasal 27 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Itu masuk di dalam tindakan pidana, itu adalah delik aduan. Ada orang ngadu. Kalau mereka bisa damai, maka aduan itu bisa dicabut. Nextnya kira-kira kasus Jering ini akan bergulir sampai sejauh apa sih Om kalau dari pengamatan Om Kadri? Jering itu kebetulannya triggernya adalah soal pencemaran nama baik, tetapi dia sebenarnya
berpotensi ya melanggar pasal 28 dari Undang-Undang ITE, yaitu memberikan suatu ada pasal 28 ya yang bahwa dia itu bisa memberikan statement-statement yang mengganggu ketertiban umum. Nah, pada saat ini bukan delik aduan kalau pasal 28. Ini delik pidana. Siapapun bisa melaporkan, bukan mengadu. Kalau aduan itu kan sifatnya pribadi. Saya dibilang jelek, saya dibilang kacung. Tapi kalau misal 28, itu punya potensi siapapun bisa melaporkan karena ada ketertiban umum yang terganggu di situ. Sekarang bukan itu kasusnya, ya. Kenapa? Karena dia membuat suatu statement-statement yang harus dibuktikan, ya, yang nanti akan ada kekuatan pembuktian bahwa ini COVID konspirasi apa enggak, ini COVID soal dagang apa enggak. Nah, itu membuat orang akhirnya ujung-ujungnya adalah udah nggak usah tes COVID, udah nggak usah pakai masker dan lain-lain ya misalnya. Oke, baiklah. Jadi bisa jadi pelajaran juga ya kasus ini buat teman-teman bahwa berhati-hatilah, sebebas-bebas berpendapat di sini, ada hukum yang mengikat kita untuk tetap bisa berhati-hati supaya nggak kena jerat hukum. Nah, akhirnya penetapan Jering sebagai tersangka ini menimbulkan banyak suara dari netizen di dunia maya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Tapi yang kontra ini juga banyak dari rekan-rekan sesama musisi yang menyatakan dukungannya untuk Jering, ataupun juga dari pengamat hukum yang menyatakan bahwa ID bawa kasus ini ke hukum tuh kok terkesan lebay ya. Jadi gini kesimpulannya, berbeda pendapat itu nggak ada masalah, tapi hati-hati, pendapat yang lo keluarin bisa jadi bumerang buat diri lo sendiri. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, like, share, dan juga komen. Dadah!